Assalamualaikum. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min 'ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Bagaimana di sana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terakhir kali kita ini satu-satu ayatnya ya. Oke. Terakhir kali kita membicarakan kata ganti tunjuk ya. Betul? Iya. Iya. Ismul isyarah ya. Iya. Ada nggak ya yang belum terselesaikan kemarin? Soalnya Hana belum sempat cek terakhir kali kita ngomongin apa. Halaman 31, Kak. Oh, kita latihan itu ya? Iya, kita latihan waktu itu kan? Iya. Menentukan fragmen atau kalimat ya. Iya, betul. Itu halaman 31. Oke, Hana buka dulu ininya. Nanti di situ ada beberapa kata yang Ustadz jelaskan. Sambil mencoba mengartikan kemarin ya. Iya. Mana ini? Oke, nomor 5. Oke, terima kasih. Silakan. Siapa yang mau coba mengerjakan nomor 5? Kalau Bapak, Kak? Nomor 5. 5. Bismillah ya, Kak ya. Coba ya. Iya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini adalah kalimat. Betul. Karena tidak ada al setelah dzalika. Oke. Artinya dzalika itu mata'u ketenangan ya? Kesenangan, kenikmatan. Oh, kenikmatan. Kenikmatan hayatid dunya. Kehidupan dunia. Jadi fragmen-fragmennya. Hayati dunianya itu ini Kak ya? Apa mausuf sifah? Betul. Benar ya? Kedengarannya mausuf sifah. Coba betul atau enggak? Tapi kok ini hayati. Hayati itu ini kombinasi ya, ati ya. Nah, kalau kombinasi tanya yang seperti apa? Ta biasa atau ta marbuta seperti ini? Kalau kombinasi. Oh, tak biasa. Berarti ini bukan. Ya, bukan. Iya. Hayati dunia. Hayati berarti kalau bukan kombinasi. Berarti ini idhofa. Bener nggak Kak? Aduh. Gimana sih, Kro? Kok nebak sih?
Kenapa bukan? Kata zikru bukan? Al-hayati dunia kan? Ya. Karena di depannya ada al. Oh ya. Kalau Oh mudhof iya. Nggak boleh. Al-hayati dunia. Oke. Ada yang tahu Kak Nurca barangkali? Pasca. Oke. Ada Mbak Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita bahas ini ya, kata al-hayatid dunya. Kita cari tahu fragmen apakah ini. Hayati ad-dunya. Betul kan? Al-hayati, maaf, ada al-nya. Oke, satu-satu. Al-hayati. Harusnya di copy paste. Tunggu sebentar. Maaf ya, ini Hana agak lambat karena satu ini. Satu apa? Satu tangan. Satu tangan. Kenapa Kak tangannya? Belajar aja satu tangan. Oh. Nggak boleh bohong kata Nika. Ya, ini ada apa sakit sedikit tangannya. Jadi ya harus satu tangan. Cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih. Langsung dibilang tidak boleh bohong. Bikin malu deh. Makasih udah diingetin, Citro. Kucing pulang. Oke. Gimana tadi Zikru ini statusnya? Jar. Satu. Itu feminin. Kenapa feminin? Sama buta. Betul. Kemudian terus ada al. Oke, terima kasih. Bunda, Kak Nurca setuju? Kak Ferry? Oke. Oke. Adunnya Zikru? Jar. Ani. Ya. Ini. Jar. Nasab. Ani. Nasab. Nasab. Bukan. Kenapa bukan? Jar. Kenapa jar? Karena mengikuti ini. Kan Ani. Oh, Ani. Itu Ani, Ani Rofa. Berarti itu bukan yang tipis, berarti tipis. Bukan. Karena kalau ada al kan tidak ada tebal tipis. Berarti itu nasab. Nasab. Oke, karena A akhirnya. Kemudian? Satu. Kemudian? Tidak ada ciri-ciri feminin ya? Tidak. Maskulin. Khusus. Gimana teman-teman? Iya. Setuju? Oke. Setuju. Tapi kedengarannya ini. Kedengarannya mau subsifah ya. Kehidupan dunia. Nah, sebenarnya no. Alif ini oke, tunggu dulu sebentar ya Kak ya, ini kedengaran suara kucing jadi pusing. Alif ini sebenarnya adalah iya. Harus ditukar ini hurufnya supaya kelihatan titiknya. Susah sekali ya, satu tangan mana kiri lagi. Aduh, kasihan. Apa? Nah, ini ada titiknya.
Nah, hurufnya itu dal, nun, sama ya. Iya. Dunia, kemudian dia sebenarnya ada alif lagi seperti ini. Mbak Ferry benar nggak sih saya jelasinnya? Nah, karena dia nggak bisa nyambung, harusnya bisa. Nah, ya seperti ini. Aneh kelihatannya, jadi dirubah bentuknya jadi alif biasa seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, ini sebenarnya alif maksurat ya. Alif yang seperti ini namanya alif maksurat. Tuh. Tunggu, saya lagi. Sebentar. Nah, ini. Harusnya seperti itu tulisannya. Mungkin teman-teman juga sering ngelihat di mana-mana dunia. Nah, ini tulisannya. Tapi karena nggak tahu sih Arab ya, mereka ganti seperti ini. Kembali lagi ke alif maksurat. Alif maksurat itu adalah salah satu ciri-ciri Wanita. feminin ya. Bukan wanita, feminin. Oke, jadi kita bisa ganti gendernya feminin. Nah, sekarang kalau diakhiri dengan alif, ingat nama Nabi siapa? Musa. Oh. Iya. Bisa rofa, nasab, jar. Nasab, jarnya sama. Betul. Ya. Berarti itu jar. Musa namanya non-fleksibel. Nah, itulah kita belajar fleksibilitas. Meskipun dia tidak termasuk 4 ciri ism, tapi inilah gunanya kita mempelajari fleksibilitas dan juga tebal tipis. Membantu kita untuk mengidentifikasi status. Nah, jadi sekarang kita tahu ini sebenarnya bisa jadi jar juga. Nah, kalau begini, 4 ciri-cirinya sama. Betul sekali. Nah, itu ya yang terjadi di kata ad-dunya. Sebelum dilanjutkan, Mbak Ferry gimana? Betul nggak ya saya menjelaskannya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Karena agak ragu juga tadi. Nah, itu dia. Jadi, Zalika mata'u, ini adalah fragmen, apa namanya kalau kata tunjuk? Apa dia namanya? Fragmennya ismul isyarah wa musyarun ilaih. Mantap. Kemudian mata'ul hayati, fragmen hayati itu idhofa. Betul. Al hayat dunia itu mausuf sifat. Jadi terkoneksi semuanya ya. Oh maaf, ini bukan fragmen. Ana salah deh. Kalau fragmen dia harus ada al. Nah ini tadi Bunda kan udah kasih tahu kita semua. Ini kalimat tadi ya Bunda ya. Iya. Salah Ana tadi. Jadi yang terhubung dari mata'ul hayat di dunia itu adalah kenikmatan kehidupan dunia. Kita punya kosakata zikru duduk nah. Kita punya kosakata dalam bahasa Indonesia itu dunia. Yang kita pikirkan ketika menyebut kata dunia itu apa? Ya, bumi. Kehidupan. Kehidupan? Iya. Bumi. Bumi. Kehidupan di bumi ini ya. Kita membayangkannya seperti itu. Dunia ini panggung sandiwara salah. Astagfirullah. Nyanyi dong. Ya, tidak boleh. Haram kata Ustaz. Oke. Tapi dalam bahasa Arab itu artinya berbeda.
bukan dunia yang seperti yang kita bayangkan, seperti orang Indonesia bayangkan. Dunia ini artinya dalam bahasa Arab, D8 ya. Kita kecilin dulu. Besar sekali. Oh, ini D8. Hana banyak skip deh ini. Mungkin seminggu ini, karena kebetulan tangan Hana juga lagi sakit, ya sebaiknya kita membahas ini saja deh. Quran apa ya? Mutiara-mutiara dari Al-Quran. Daripada Ya kan apa-apa, lebih bagus lagi kita tahu kan. Iya, betul sekali. Nah, ini dia ya penjelasan dari kata dunia. Kesenangan dari kehidupan yang paling rendah, yang paling bawah. Hayat itu artinya kehidupan dalam bahasa Arab. Hidup, ya kehidupan ya. Nah, dunia dalam bahasa Arab itu rendah. Paling rendah. Jadi dengan adanya ini, kata dunia ini, kita tahu bahwa kehidupan itu bertingkat-tingkat. Ada kehidupan yang tinggi, yang sedang, yang tengah, dan yang rendah, bahkan yang paling rendah. Nih, dunia sebenarnya dalam bahasa Arab berarti yang paling rendah, terendah, atau terdekat. Kebanyakan penerjemah mengatakan menerjemahkan dunia, kata dunia sebagai kehidupan dunia, kehidupan yang orang-orang hidup sekarang ini. Yang sebetulnya ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya kehidupan itu yang paling rendah itu adalah di dunia ini. Bisa dimengerti nggak sih? Karena katanya sama. Jadi kehidupan kita sekarang ini adalah kehidupan yang paling rendah. Dan Allah sudah menciptakan kehidupan yang lain, yaitu di surga. Nah, di surga pun ada level-levelnya kan, surga Firdaus, surga tertinggi, nanti ada surga yang di bawah-bawahnya lagi. Nah, di surga pun sudah ada tingkat kehidupannya. Kehidupan semua kan, tingkat paling tinggi, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, yang udah pasti jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang di sini. Ya kan? Makanya dibilang dunia ini level yang paling rendah. Kita apa yang kita punya di dunia ini, kesenangan kita, mobil, apa kekayaan, yang bikin kita bangga, yang bikin kita nyaman, yang bikin kita bahagia di dunia ini, harta. Bukan hanya harta, kadang banyak ya, orang kan beda-beda. Ada kedudukan, suka pujian, suka hewan peliharaan, apa segala macam yang membuat kita senang, segala macam kesenangan dunia yang menurut kita itu wah, luar biasa. Atau kita melihat orang zaman sekarang kan mudah sekali melihat ya kehidupan orang. Nah, wah itu enak sekali punya mobil. Ini apa sih yang itulah, karena nggak ngerti. Oh ini liburan ke luar negeri ya, kelihatannya senang, bahagia dan kaya banget, mewah banget. Nah yang itu semua yang kita pikirkan sangat mewah, sangat luar biasa, yang membuat kita senang, itu level paling rendah. Apa yang menunggu kita di surga jauh lebih baik. Bayangkan apa yang menunggu kita di sana, jauh lebih baik dari dunia ini. Tidak peduli seberapa hebatnya yang kita miliki, yang kita lihat di dunia ini, ada yang lebih hebat lagi, jauh lebih hebat, lebih mewah, lebih baik. Kita paling rendah. Lah jadi ada orang tanya, kalau neraka gimana?
Kalau dunia sudah paling rendah, lah neraka di mana? Bukannya itu lebih rendah lagi dari dunia. Tapi dunia udah yang paling rendah dong. Nah gimana? Kalau udah dibilang paling, berarti nggak ada lagi yang lebih dari itu, ya kan? Nah, kenapa? Udah jelas ya kalau neraka itu lebih rendah daripada dunia, dari kehidupan ini. Apa yang Allah bilang tentang neraka? Ia ada. Dia tidak hidup di dalamnya dan dia tidak mati di dalamnya. Di dalam neraka itu ya. Allah bilang dia tidak hidup di dalamnya, dia tidak mati di dalamnya. Bahkan Allah tidak bilang kehidupan di neraka. Nggak dibilang kehidupan. Kalau di dunia dibilang kan al-hayati dunia, kehidupan dunia. Di neraka tidak dibilang kehidupan. Nggak hidup, nggak mati. Wah. Jadi kehidupan yang paling rendah yang Allah ciptakan adalah ini, dunia ini, kita. Itulah tidak masuk hitungan kan. Kalau kita orang Jambi, kita tahu Ketimun Bungkuk tuh tidak masuk hitungan. Dan yang lainnya lebih baik, maksudnya surga itu nanti. Jadi Allah berkata bahwa beberapa orang hanya apa ya, stuck itu, oh ya udah mentok di situ aja dan menikmati kehidupan yang paling rendah ini. Artinya dia tidak memikirkan yang lebih baik. Kalau orang muslim memikirkan yang lebih baik itu surga. Tapi sebagian orang tidak memikirkan ke sana. Mereka udah mentok aja di dunia ini. Oh ya, menikmati. Di pikirannya ini yang terbaik. Nah, mereka bahkan tidak berpikir ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih baik dari apa yang mereka nikmati di sini. Jadi kata Ustadz, oke, itu mengubah perspektif kita. Iya apa enggak? Tuh, kata Ustadz. Iya. Padahal itu yang kita pelajari hanya dari kata dunia. Tuh. Apalagi ini, ini ada di contoh nomor 2 ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Hakim dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab artinya bijaksana. Dan ini digunakan untuk orang-orang yang hidup. Kita tidak bilang, ini dalam bahasa Arab ya. Surat yang bijaksana. Bilang nggak sih kita dalam bahasa Indonesia? Enggak. Surat yang bijaksana atau bukan gitu. Ini gelas yang bijaksana. Ya enggak. Tapi bilang guru yang bijaksana. Ada. Nabi yang bijaksana. Kasur yang bijaksana tidak ada. Nah, dan Al-Hakim juga salah satu nama Allah. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang penggunaan ini untuk yang hidup juga atau enggak gitu. Tapi dalam ayat yang kita bahas ini, tilka ayatul kitabil hakim, di sini kata al-hakim digunakan untuk mendeskripsikan Alkitab. Iya kan? Maksudnya ini kan mausuf sifat. Al-kitabi al-hakimi. Jadi sifat itu kan deskripsi. Jadi dia mendeskripsikan kitab. Nah, kitab yang dimaksud di sini udah jelas, yaitu Al-Quran. Nah, artinya apa? Al-Hakim digunakan untuk sesuatu yang hidup. Padahal Al-Quran itu kan kalau kita lihat pegang buku ya, sejenis buku. Benda mati. Dan Al-Hakim digunakan untuk benda hidup. Tapi Allah menggunakan itu juga untuk mendeskripsikan Al-Quran yang benda mati.
itulah kenapa mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya hidup. Itu seperti apa ya? Kebijaksanaan hidup, living wisdom. Kebijaksanaan yang hidup. Apa sih Kak Ferry? Living wisdom? Living iya, living wisdom juga ya kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kebijaksanaan yang hidup. Iya, Hidup. living wisdom. Ya. Living wisdom. Iya benar, kita kalau membahasa Inggris kan living wisdom, kebijaksanaan yang hidup. Nah, iya. Iya, maklumlah bahasa Inggris sana dari mana-mana random. Ya, kebijaksanaan yang hidup. Yang kan udah maksudnya gitu. Kalau Gimana, Kak? kalau di Quran Indonesia diartikan apa ya? Kitabul Hakim itu. Kitab yang bijaksana. Kitab yang bijaksana. Bukan kitab yang penuh kebijaksanaan, bukan ya? Bukan. Ini Nggak tahu. Kitab yang penuh kebijaksanaan bisa jadi. Nyari di ayat apa sih? Ayat berapa sih itu? Surat apa itu? Al-Kitabil Hakimi. Oke. Itu ada 2 kali di surat Yunus ayat 1. Oh, yang penuh hikmah. Ya, yang penuh kebijaksanaan. Betul. Ya, makanya kalau di Indonesia dia mentranslatekan kitab yang penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Tapi mungkin ya ini makanya ada itu ya di antara scholar itu gimana cara mentranslatekan, karena kalau ditranslatekan kitab yang bijaksana, orang yang nggak belajar bahasa Arab bisa bingung apa maksudnya gitu. Tapi kalau kita sudah belajar gini, maksudnya udah tahu kan kenapa Allah pakai kata hakim. Iya. Oke, teman-teman. Mungkin Hana ulangi sekali lagi ya, biar lebih mantap pengertiannya. Jadi, hakim itu artinya kebijaksanaan atau bijaksana. Bijaksana ya, hakim. Hakim, bijaksana, itu digunakan untuk makhluk hidup. Kadang kita dengar di cerita rusa yang bijaksana, kancil yang bijaksana, ya kan? Atau juga ada guru yang bijaksana. Tapi kita tidak bilang buku yang bijaksana. Kita bilang buku yang penuh kebijaksanaan. Kata bijaksana tidak digunakan untuk benda mati. Nah, Al-Quran itu kan kitab, buku. Wah, maaf ya, harus di-pause dulu.
Assalamualaikum dan Hana kembali. Ada Kak Filza sama Kak Laksmi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bunda Aminah nggak bisa datang ya hari ini, lagi ada apa katanya tadi, acara. Oke, kita lanjutkan ya. Zuraida juga nggak datang, Kak. Dia Oh, iya. dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Kontrol. Enggak, dia kontrol sama suaminya kan pasca itu, Kak. Oh, Kontrol ke rumah sakit. Jadi belum Oh, iya. sampai, rumahnya jauh dari rumah sakit. Oh, Sampai oke. rumah. Dia nyetir. Masya Allah. Wow, itu double apa namanya? Double pahala, Masya Allah. Double garda. Ya, amin, amin. Dan semoga semoga segera diberi kesembuhannya dan dilindungi perjalanannya, pulang pergi, diberkahi perjalanannya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Juga Bunda Aminah, barakallahu fi amrik. Semoga berkah acaranya, dimudahkan. Amin. Oke, kita lanjutkan. Intinya hakim digunakan untuk benda hidup, tidak digunakan untuk benda mati. Sedangkan Al-Quran itu buku. Buku kan biasanya benda mati ya, nggak hidup, dia nggak bisa jalan sendiri ya. Tapi Allah menggunakan hakim untuk mendeskripsikan Al-Quran. Inilah kenapa banyak dari mereka yang mengatakan Al-Quran ini sebenarnya hidup. Itu seperti kebijaksanaan yang hidup. Sebuah buku dianggap sebagai sesuatu yang tidak mempunyai kehidupan, ya karena dia benda mati kan, tidak ada kehidupan. Tapi Al-Quran sebenarnya itu penuh dengan kehidupan. Itulah mengapa bagaimana caranya Al-Quran dideskripsikan itu menggunakan kata yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan benda hidup. Artinya secara singkat Al-Quran itu dianggap sebagai benda hidup kayak kita manusia, tumbuh-tumbuhan ya, pokoknya semua yang hidup ya punya kehidupan, penuh kehidupan dalam Al-Quran itu. Sangat indah bagaimana deskripsi ini digunakan untuk Al-Quran. Ya, beberapa ulama tidak setuju dengan penjelasan ini, tapi ada juga sesuatu yang kayak ini. Nanti di hari kiamat Al-Quran akan bersaksi untuk kita dan menjadi teman kita. Ya kan? Sering kan kita dengar yang seperti itu. Al-Quran bakal menjadi teman kita nanti di dalam kubur. Ayat-ayat Al-Quran akan menjadi teman kita dan akan bersaksi, oh orang ini sering baca Quran, mulutnya digunakan untuk itu. Maka Al-Quran yang bersaksi untuk kita. Seakan-akan Al-Quran itu seperti makhluk hidup. Kalau dia buku ya nggak bisa kan? Benda mati tidak bisa melakukan itu. Nah, tapi kita suka dengar tuh, Al-Quran bakal jadi teman kita, Al-Quran akan bersaksi untuk kita. Nah, ini penggambaran bahwa Al-Quran itu sebenarnya hidup. Banyak deskripsi yang menjelaskan, yang mempertunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang hidup. Jadi, ya, bagaimana kita memperlakukan benda hidup ya, kita harus memperlakukan Al-Quran seperti itu juga. Lebih lagi, banyak kebijaksanaan di dalamnya, kita harus lebih menghormati apa namanya ya. Jangan anggap seperti sama dengan buku yang lain. Gitu. Harus ada cara-cara khusus. Anggap aja kalau bagaimana kita bergaul dengan teman dan bagaimana kita bergaul atau berinteraksi dengan Pak Presiden. Mesti beda toh. Gitu. Bisa dimengerti? Iya Kak, bisa. Oke. Luar biasa. Nah ini menambah apa namanya? Bukan, ya itu wawasan juga, tapi apa?
penghormatan, apa ya? Kita melihat Al-Qur'an ini kan Respect kebanyakan lah ya. ya lebih respect kepada Al-Qur'an, betul. Lebih respect. Ya, kebanyakan kita Quran diletakkan pajangan ya di depan supaya jangan berdebu, ditaruh di dalam lemari dong, Bu. Tertutup lemarinya, harus dijaga. Ya nggak seperti itu kan. Masa teman kita disimpan aja di dalam rumah, nggak diajak bicara, ya kan? Harus berinteraksi, buka Al-Qur'annya dengan cara yang baik, bagus, bawa Al-Qur'annya dengan respect, dengan hormat gitu. Karena ya sebenarnya hidup. Tapi nggak semua ulama setuju dengan penjelasan ini. Ya, tergantung kita nantinya melihat bagaimana dunia. Nah, kita melihat dunia sekarang dari sisi yang berbeda. Kehidupan hanya yang rendah. Ya, tidak peduli seberapa kayanya kita, seberapa enaknya makanan, yang paling rendah ini. Rating 0 dari 5 bintang. Meskipun paling enak. Ntar kalau di surga baru, waduh, yang di sana kemarin nggak ada apa-apanya. Iya. Nah, ini membuat Hana ya sudah, alhamdulillah dengan yang diberikan, tapi tidak attach ke situ. Seharusnya kita orang Islam, Muslim seperti begitu. Kita harus melihat yang lebih baik, yaitu